Baru-baru ini viral di media sosial kasus tewasnya baby Jailin Candelario, bayi berusia 16 bulan. Dia meninggoy karena kelaparan dan dehidrasi yang sangat parah seusai ditelantarkan seorang diri di dalam rumahnya selama 10 hari. Dan yang membuat miris, pelaku penelantaran adalah nggak lain tuh ibu kandungnya sendiri. Halo, hai, assalamualaikum teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Di video kali ini aku mau menceritakan tentang sebuah kisah yang sangat tragis dan mengiris hati siapapun yang mendengarnya. Ialah kematian baby Jailin Candelario, seorang bayi berusia 16 bulan asal Ohio, Amerika Serikat. Kasusnya terjadi pada bulan Juni tahun 2023. Hal ini bermula saat si ibunya, Crystal Candelario, pergi meninggalkan rumahnya pada tanggal 6 Juni 2023. Dalam rekaman CCTV keamanan yang diputar saat sidang di tanggal 6 Juni 2023, terlihat Crystal mengangkut koper ke dalam mobilnya, lalu ia pergi sejauh ratusan mil dari tempat tinggalnya di Ohio untuk menikmati liburan musim panas dengan teman prianya atau pacarnya ke Puerto Rico. Ya, kalau kalian tahu nih ya, jarak dari Ohio ke Puerto Rico itu seperti dari Jakarta ke Papua. Jadi kalian bisa bayangin kayak gimana kalau misalkan kalian tuh tempat tinggalnya tuh di Jakarta dan kalian mau pergi ke Papua, kalian ninggalin bayi seorang diri di dalam rumah. Usianya baru 16 bulan lagi. Bisa dibayangkan kayak gimana? Kalau misalkan anaknya tuh udah balita gitu ya, itu aja kan masih kepikiran ya. Kita gimana kita liburan, kita seneng-seneng, sementara kita ninggalin anak kita sendirian di dalam rumah. Apalagi ini bayi berusia 16 bulan, dia tuh diletakkan di dalam box bayi tanpa makanan dan hanya dikasih beberapa botol susu, yang dimana kita tahu ya kalau satu botol susu aja kalau nggak habis itu kan harus dibuang kalau udah lebih dari 2 jam. Nah itu dikasih beberapa botol susu dan itu menurut si ibunya tuh bisa bertahan sampai 10 hari. Lu bisa bayangin gak sih? Dan dalam CCTV keamanan ada yang diputar tuh di hari kedua setelah Crystal pergi, sekitar jam 1 pagi tuh terdengar suara jeritan Jailin. Cuman tetangganya tuh pada nggak notice. Padahal kalau kita lihat ya, rumahnya tuh berjejer-jejer kayak di tempat tinggal kita gitu aja, kayak di Indonesia gitu. Cuman mungkin ya karena beda negara, beda juga aturan bertetangganya kayak gimana di sana tuh, mungkin orang-orang itu lebih cuek atau gimana. Beda kalau kayak kita kan ya. Kalau misalkan ada orang-orang jangankan yang anak nangis gitu ya, kalau orang teriak-teriak, orang ribut, itu juga kan pasti tetangga pada kepo kan, itu orang kenapa sih kayak gitu kan. Nah mungkin beda sendiri kalau di Ohio, Amerika Serikat, mungkin orangnya nggak kayak gitu, makanya sampai ada anak nangis tuh nggak ketahuan. Di Puerto Rico, Crystal tuh pergi sama pacarnya, dia menikmati liburan musim panas di pantai, dan foto-fotonya tuh seolah menunjukkan tanpa beban sama sekali. Dan gak cuma ke Puerto Rico, dia juga sempat mampir di Detroit, Michigan, sebelum akhirnya dia pulang pada tanggal 16 Juni 2023 atau tepatnya 10 hari setelah kepergiannya, dan dia mendapati putrinya dalam keadaan yang mengenaskan banget. Begitu dia pulang ke rumah, si Crystalline langsung nelpon 911. Dia mengatakan butuh bantuan karena putrinya sedang sekarat. Lalu si ibu ini ya mengganti pakaian anaknya dengan pakaian yang bersih sebelum akhirnya petugas tangkap darurat tiba di rumahnya. Tapi hal itu nggak bisa menyembunyikan keadaan Jailin karena memang kondisinya sudah sangat parah. Pada saat ditemukan, Jailin sudah tidak responsif, badannya kurus, matanya cekung, bibirnya kering, tangan dan bahkan mulutnya sama kuku jarinya itu dipenuhi sama kotorannya sendiri. Jadi bayi ini tuh berusaha bertahan hidup dengan makan kotorannya sendiri. Sementara ibunya pergi liburan sama pacarnya. Sementara menurut ahli forensik, anak-anak itu mengalami kecemasan yang sangat parah saat berpisah sama orang tuanya itu di usia 9 bulan sampai 18 bulan. Jadi Jailin itu masih dalam fase itu, masih dalam fase dia itu mengalami kecemasan saat berpisah dengan orang tuanya. Jadi bisa dibayangkan kayak gimana penderitaan hari-hari terakhirnya Jailin sebelum dia meninggal. Dia mengalami kecemasan, dia mengalami kelaparan dan juga dehidrasi, dia kehausan, sampai berat badannya tuh turun sekitar 3 kg dari 2 bulan sebelumnya. Pada saat itu 2 bulan sebelumnya dia mengunjungi dokter atau mungkin posyandu balita kayak gitu ya kalau di sini kan. Itu beratnya tuh turun sekitar 3 kg. Jadi dalam keadaan kulitnya tuh kayak tipis transparan gitu karena gak ada kandungan air di kulitnya.
kalau misalkan kita itu kan dicubit gini ya, jadi nggak bisa kembali lagi gitu loh. Rasa sakit dan penderitaan yang dialami bayi ini tuh nggak cuma berjam-jam, berhari-hari, bahkan mungkin lebih dari seminggu atau tepatnya tuh 10 hari. Dia menangis menunggu diselamatkan, dia udah dalam keadaan lapar, hanya ada kotoran yang bisa dimakan. Dan di box bayinya itu dia tuh nggak bisa keluar, di box bayinya itu juga udah penuh sama kotoran sama air seninya sendiri. Dan mirisnya lagi ya, diketahui fakta kalau sebenarnya ini tuh bukan pertama kalinya Kristel meninggalkan anaknya seorang diri. Jadi sebelumnya juga udah pernah ditinggalin, cuman nggak selama itu, mungkin hanya sehari 2 hari gitu ya. Sehari setelah meninggalnya Jaylin, ibunya Kristel Candelario ditetapkan sebagai tersangka. Dia menghadapi sejumlah dakwaan seperti pembunuhan berat dan penelantaran anak. Kristel divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sampai Pak Hakimnya bilang kayak gini, sama seperti Anda tidak membiarkan Jaylin keluar dari boxnya sampai dia meninggal, Anda juga harus menghabiskan sisa hidup Anda di sel tanpa kebebasan. Satu-satunya perbedaan adalah penjara setidaknya akan memberi Anda makanan. Padahal seandainya aja Kristel ini menghubungi keluarganya atau mungkin tetangganya bahwa anaknya tuh sendirian di rumah, mungkin semuanya nggak terjadi kayak gitu. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih, di mana sih ayahnya Jaylin kok sampai ibunya menelantarkan gitu aja? Ternyata nih, ayahnya tuh bernama Henry dan mereka tuh sudah pisah rumah alias bercerai. Jadi ayahnya ini, si Henry ini tinggalnya di Ekuador, sedangkan ibunya di Ohio. Dan Jaylin ini ikut ibunya di Ohio. Dari Ekuador ke Ohio itu cukup jauh ya, karena sekitar 4.000 km. Si bapaknya ini, Henry ini meminta ke publik supaya tidak menghakiminya. Nah, pertanyaan soal kematian anaknya, karena dia sendiri juga lagi sedih banget ya kalau ditanyain bapaknya kemana, ayahnya kemana, kok nggak jagain, kok ibunya bisa pergi sendirian. Meski jauh, menurut si Henry ini dia nggak pernah lepas tanggung jawab terhadap anaknya. Sedangkan menurut pengacara dari Kristel Candelario sendiri, dia itu mengalami depresi dan juga kecemasan karena dia itu kewalahan menghadapi dua anaknya dan sebagai orang tua tunggal. Nggak disebutkan anak pertamanya Kristel tuh umurnya berapa, dan cuma diketahui Jaylin itu berusia 16 bulan. Dan mungkin aja anak pertamanya kan bisa ikut nenek dari ibunya. Masih menurut pengacaranya bahwa Kristel ini pernah mencoba melukai dirinya sendiri pada awal tahun 2023, dan dia sebenarnya udah mengonsumsi obat antidepresan, tapi dia menghentikan obatnya tanpa mengurangi dosisnya. Jadi dia menghentikan secara langsung tanpa dikurangi dosisnya, yang artinya tuh bisa memperparah kondisinya. Dan orang tua dari Kristel juga membenarkan adanya masalah mental yang dihadapi anaknya. Dan Kristel pun berkata kayak gini, saya tidak mencoba untuk membenarkan tindakan saya, tapi tidak ada yang tahu seberapa besar penderitaan saya dan apa yang saya alami. Oke, itu aja beberapa fakta yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk kasih like dan juga komen di video ini, serta subscribe di channel aku untuk video-video selanjutnya. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.